Buat poster digital dengan materi ekosistem hutan di sekolah dasar dan penerapannya di kelas inklusif. Poster digital adalah media visual berbentuk gambar yang dipadukan dengan teks, warna, dan elemen grafis untuk menyampaikan informasi secara menarik dan mudah dipahami. Di kelas inklusif, guru perlu memastikan semua siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus, dapat terlibat aktif dalam proses pembuatan poster. Ekosistem hutan adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan tak hidup di kawasan hutan. Adapun komponen ekosistem hutan terdiri dari komponen biotik, ialah makhluk hidup, contoh seperti pohon, tumbuhan kecil, burung, serangga, harimau, rusa, dan jamur. Sedangkan komponen abiotik atau tak hidup, contohnya tanah, air, cahaya matahari, udara, dan suhu. Di dalam ekosistem hutan terjadi rantai makanan, interaksi antara makhluk hidup, keseimbangan lingkungan. Semua komponen ini saling berhubungan. Jika salah satu terganggu, keseimbangan hutan juga bisa terganggu. Di hutan juga terjadi rantai makanan, seperti gambar di samping, rumput dimakan rusa, lalu rusa dimakan harimau. Itulah contoh hubungan antar makhluk hidup. Coba perhatikan poster di layar. Poster ini berisi judul yang jelas, gambar hutan, tema singkat tentang ekosistem, dan ajakan menjaga hutan. Poster tidak perlu tertulis panjang, yang penting informatif dan menarik. Dalam rantai makanan terdapat 3 ekosistem utama. Yang pertama ialah produsen, konsumen, dan pengurai. Dari gambar di samping dapat dilihat produsen ialah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui cahaya matahari seperti rumput. Sedangkan konsumen ialah makhluk hidup yang mendapatkan makanan dengan memakan makhluk hidup lainnya, seperti rusa yang memakan rumput. Dan yang terakhir ialah pengurai. Pengurai ialah makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup menjadi zat hara, seperti jamur, bakteri, cacing, dan lain-lain. Contohnya seperti gambar di samping, tumbuhan dimakan oleh hewan, hewan yang mati akan diuraikan oleh pengurai. Hasil penguraian menjadi zat hara yang membantu tumbuhan tumbuh kembali. Itu tadi semua ialah komponen biotik atau makhluk hidup. Selanjutnya, komponen abiotik atau benda tak hidup. Komponen abiotik adalah benda tak hidup yang mendukung kehidupan. Contoh, cahaya matahari, air, tanah, udara, suhu, dan lain-lain. Tanpa komponen abiotik, makhluk hidup tidak bisa bertahan hidup. Adapun manfaat hutan bagi kehidupan ialah hutan adalah sebagai kumpulan pepohonan dan makhluk hidup yang tumbuh di suatu wilayah luas. Hutan memiliki banyak manfaat bagi manusia, hewan, dan lingkungan. Salah satunya ialah menghasilkan oksigen. Tumbuhan di hutan melakukan fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Proses ini menghasilkan oksigen yang kita hirup setiap hari. Tanpa hutan, udara akan berkurangnya kualitas. Yang kedua ialah menyerap karbon dioksida. Hutan membantu mengurangi populasi udara dengan menyerap karbon dioksida atau CO2. Gas ini berasal dari kendaraan, pabrik, dan pembakaran. Karena itu, hutan sering disebut sebagai paru-paru dunia. Dan yang ketiga ialah tempat hidup makhluk hidup. Hutan adalah rumah bagi banyak hewan dan tumbuhan. Contoh hewan yang hidup di hutan Indonesia ialah harimau Indonesia, orangutan. Jika hutan rusak, hewan-hewan tersebut bisa kehilangan tempat tinggal. Dan yang paling penting, menjaga keseimbangan air. Hutan membantu menyerap air hujan, mencegah banjir, mencegah tanah longsor. Fungsi akar pohon menyerap air dan meningkatkan tanah agar tidak mudah hanyut. Yang kelima, sumber makanan dan obat. Hutan menyediakan buah-buahan yang segar, sayuran hutan, madu, tanaman obat. Banyak obat tradisional berasal dari tanaman hutan.
Karena manfaatnya sangat besar, kita harus menjaga hutan dengan baik, tidak menebang pohon sembarangan, dan menanam kembali pohon yang ditebang. Cara penerapan di kelas inklusif ialah guru menunjukkan poster digital di layar, lalu guru bertanya siapa yang pernah melihat hutan. Setelah itu, guru menjelaskan bagian poster seperti tunjukkan gambar sambil menjelaskan, lalu gunakan suara yang jelas dan tempo pelan. Gunakan gesture atau bahasa tubuh. Setelah itu, guru bisa membuat tanya jawab singkat. Contoh, mana yang termasuk makhluk hidup? Apa yang dimakan rusa? Bisa juga gunakan kartu gambar agar siswa aktif. Video ini dibuat agar guru bisa menggunakan poster digital untuk memberi materi kepada siswa. Kesimpulan dari materi hari ini tentang ekosistem hutan ialah suatu sistem kehidupan yang terdiri dari makhluk hidup. Di dalamnya ada tumbuhan, hewan, manusia, mikroorganisme, dan benda tak hidup seperti air, tanah, udara, dan cahaya matahari yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Dan di dalam ekosistem hutan terjadi hubungan seperti rantai makanan, proses tumbuh dan berkembang, keseimbangan antar kelompok biotik dan abiotik. Jika salah satu komponen terganggu, maka keseimbangan ekosistem juga dapat terganggu. Oleh karena itu, hutan perlu dijaga dan dilestarikan agar kehidupan makhluk hidup di dalamnya tetap seimbang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ekosistem hutan merupakan lingkungan yang saling terhubung dan harus dijaga agar tetap lestari demi keberlangsungan hidup semua makhluk hidup. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat.